Untuk melakukan pemupukan kalium pada tanaman cabai, ada banyak pilihannya. Bisa dengan KCl, kalium sulfat, kalium nitrat, atau dengan paten kali. Kalau juragan belum tahu, paten kali adalah pupuk yang memiliki kandungan kalium sekitar 30%, juga dengan kandungan magnesium. Penggunaan pupuk paten kali cocok untuk tanah yang pH-nya rendah. Unsur magnesium di dalamnya sangat berperan dalam pembentukan klorofil daun. Selanjutnya adalah pupuk kalium sulfat. Kandungan kaliumnya lebih rendah, yaitu 50% dengan kelarutan yang tinggi terhadap air. Namun ada juga hara sulfur dalam kalium sulfat. Pupuk ini cenderung cocok untuk tanah dengan pH yang normal. Karena ada kandungan sulfur, bisa membuat pH tanah menjadi turun. Bila dibantu dengan bakteri pengurai dan kelembaban yang sesuai, bisa membuat pH tanah menjadi turun. Maka kalau juragan tidak mau pH tanah terpengaruh, baiknya pupuk ini dipakai secara semprot pada daun, agar tidak mempengaruhi pH tanah. Sementara pupuk KCl, kandungannya terdiri dari kalium oksida 60% dan klor. Nah, unsur klor ini, kalau berlebihan akan berdampak negatif pada tanaman. Sifatnya sama halnya dengan garam. Apabila juragan melakukan pengocoran dengan pupuk KCl, baiknya tanah dibasahi dulu. Jangan melakukan pemupukan pada kondisi tanah yang kering. Meskipun dengan cara kocor, sebaiknya tanah dibasahi dulu. Penggunaannya harus hati-hati. Apalagi, jika menggunakan KCl tanpa bahan organik. Nanti yang ada, kondisi tanah akan menjadi berkurang kesuburannya. Beda lagi dengan KNO3, yang merupakan kalium nitrat, dengan kandungan nitrogen juga di dalamnya. Kalau ditanya mana yang terbaik, jawabannya ya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tanaman. Kalau butuh nitrogen, ya pupuk KNO3 yang lebih baik. Penggunaan pupuk kalium ini ada kaitannya dengan pH tanah. Kalau lahan yang juragan miliki adalah lahan gambut, maka lebih baik pakai paten kali, karena cocok untuk pH yang rendah. Berikut ini adalah beberapa pupuk tunggal kalium terbaik. Pupuk ini termasuk dalam pupuk paten kali. Tapi kandungannya bukan hanya ada kalium dan magnesium. Ada juga sulfurnya. Lebih lengkapnya terdiri dari 30% kalium, 10% magnesium, dan 17% sulfur. Subur kali butir merupakan pupuk kualitas granular, yang sudah bebas dari klor. Warnanya cenderung putih keabu-abuan. Dosis dan frekuensi pemupukannya dapat disesuaikan dengan tingkat kesuburan dan kondisi tanah, pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta varietas tanaman yang digunakan. Perlu diberikan dolomit atau kapur pertanian sebanyak 2 atau 4 kg per meter bedeng, bila pH kurang dari 5, dan pupuk kandang atau bahan organik, sebanyak 2-4 kg per meter bedeng. Paling tidak juragan membutuhkan 300 atau 400 kg per hektar, bila menggunakan pupuk ini. Kemasan repack 1 kg pupuk ini, harganya hanya 16 ribuan saja. Kalau subur kali adalah pupuk paten kali dari Mutiara Merauke, pupuk Kamas ini adalah pupuk paten kali buatan Saprotan Capak Tani. Komposisinya sama dengan subur kali. Kandungan magnesium dan sulfur di dalamnya, sebenarnya juga penting untuk tanaman. Bahkan sampai dibuat pupuk magnesium sulfat sendiri, untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Kalau menggunakan pupuk paten kali seperti Kamas, sudah tidak perlu menggunakan pupuk daun magnesium sulfat. Kandungannya juga sama seperti pupuk subur kali. Dominan kalium, lengkap dengan magnesium dan sulfur. Bentuknya seperti granul berwarna putih. Berdasarkan saran dari perusahaan pembuatnya langsung, untuk tanaman cabai, dosis yang dibutuhkan sekitar 200 atau 400 kg per hektar.
Kemasan 1 kg pupuk Kamas, harganya sekitar 17 ribuan saja. Kandungan dalam pupuk ZK terdiri dari kalium oksida 50% dan sulfur minimal 17%. Lebih aman digunakan, karena kandungan klornya sangat sedikit. Maksimal hanya ada 1,5% saja dalam bentuk serbuk putih. Dosis kebutuhannya untuk tanaman cabai adalah 300 atau 350 kg per hektar. Diaplikasikan sebanyak 3 kali pada tanaman. 1 kg pupuk ini harganya 20 ribuan. Kandungan kalium yang lebih tinggi dari dua pupuk tadi bisa kita temukan pada pupuk kalium sulfat. Salah satunya dari pupuk Merauke-Shop ini. Terdiri dari 52% kalium dan 18% sulfur dalam bentuk tepung kristal berwarna putih. Pupuk kalium sulfat atau sejenis ini tidak boleh dicampur dengan pupuk kalsium karena akan menyebabkan pengendapan. Pupuk ini juga sudah bebas dari klor, sehingga lebih aman untuk pengaplikasian secara berkelanjutan. Aplikasi pupuk ini lewat daun atau foliar akan membantu ketersediaan kalium pada saat kondisi tanah kering yang menyebabkan penyerapan kalium terganggu. Untuk dosis pemakaiannya tidak jauh berbeda dengan pupuk ZK. 1 kg pupuk ini harganya 22 ribu. Kandungan kalium dalam pupuk ini juga tinggi. Ada 60% total kalium oksida dengan klor. Untuk tanaman cabai, dosis pemakaiannya antara 300-500 kg per hektar. Pupuk ini berbentuk kristal halus dengan warna merah bata. 1 kg kemasan repack pupuk ini, harganya hanya 20 ribuan. Pemakaian pupuk Merauke MOP sebaiknya dilakukan pada fase awal pertumbuhan atau sebagai pupuk dasar, dan untuk tahap pembesaran dan pematangan buah. Kandungan dalam pupuk KCL Pak Tani ada 60% kalium oksida dan klor. Pupuk ini berbentuk kristal putih. Harganya sama saja dengan pupuk Merauke MOP. Begitu pula dosisnya, karena dilihat dari kandungannya sama. Dari contoh 6 pupuk tadi, kandungan kalium yang paling banyak memang ada pada pupuk KCL. Kiranya itu saja untuk kali ini, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.